Salah satu brand besar di dunia badminton, tapi di Indonesia produk senarnya kurang populer. Victor, kali ini dengan seri VS66-nya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Robitro bersama saya Vincent. Kali ini kita akan bahas salah satu senar Victor, yaitu Victor VS66. Victor ini adalah brand besar, salah satu brand besar di dunia peralatan badminton. Tapi entah kenapa produk senarnya itu kurang populer di Indonesia. Penggunaannya nggak semasif Yonex dan Li-Ning. Apakah masalah kualitas? Kayaknya nggak deh. Nah, senar VS66 ini cukup menarik. Kenapa? Pertama, ini adalah line up termurah dari Victor, harganya sekitar 45 ribuan. Yang kedua, senar ini diameternya itu 0,66 mm, tapi dia hard feeling. Ini cukup langka, karena biasanya senar-senar hard feeling itu diameternya agak besar, kayak 0,68, kayak BG80, Yonex BG80, atau 0,7 kayak Yonex BG65 Titanium. Nah, makanya ini cukup menarik nih, 0,66 tapi hard feeling. Oke, kita bahas pelan-pelan mulai dari kemasannya dulu. Kemasannya plastik biasa, tapi di seal rapat di keempat sisinya. Ini penting buat menjaga kualitas senar ya. Terus di sini tertulis yang tadi ya, diameter 0,66, hard feeling. Terus di sini tertulis high resilience, atau lebih familiar kita kenal high repulsion, sama aja. Di bagian belakang ada skor performance-nya. Ini dari pihak Victor sendiri ya, jadi apakah sesuai atau enggak, simak terus videonya. Di sini juga ada penjelasan tentang materialnya. Core-nya high tensile polyamide fiber, serat sintetis yang terbuat dari polimer yang mengandung monomer amida. Ini adalah polyamida sintetik rantai panjang di mana kurang dari 85% ikatan amida melekat pada dua cincin aromatik. Ya, saya nggak terlalu ngerti sih. Dulu waktu penjelasan rantai polimer pas masih sekolah, kayaknya saya nggak masuk. Ada anak kimia di sini, mungkin boleh kasih pencerahannya di kolom komentar ya. Tapi intinya, serat poliamida itu kuat, tahan lama dan ringan, serta memiliki berbagai aplikasi dalam industri tekstil. Lalu bagian outernya, braided high strength fiber atau fiber berkekuatan tinggi yang dianyam, buat menambah durability-nya. Bagian luar ini dicelup ke larutan resin khusus. Nah, saya suka nih, brand yang kasih penjelasan singkat tentang material yang dipakai. Oke, lanjut kita buka senarnya ya. Oke. Aromanya lumayan menyengat. Dia lentur banget ya. Dan kelihatan di sini teksturnya cukup terasa. Lalu lapisan coatingnya ini agak kerasa sedikit lengket, ada kayak sensasi-sensasi agak berminyak, basah gimana gitu, tapi enggak sih, di tangan enggak berbekas apa-apa, cuman ketika dipegang aja rasanya kayak gitu. Tapi yang langsung menarik perhatian ini sih, senarnya tuh super elastis gini. Dan di sini ada tulisan VS66.
dan warnanya biru gini. Jarang-jarang nih tulisan di senar dicetak dengan tinta biru kayak gini. Nah, terus sekarang coba kita ukur diameternya, apakah sesuai dengan klaimnya yaitu 0,66 mm. Kalau di mikrometer saya ini terukurnya 0,64. Semoga kelihatan ya. Ini nggak tahu nih, tapi emang kalau dipegang sekilas sih ini lebih tipis ketimbang senar 0,66 yang pernah saya review. Coba kita ukur ulang. Ya, masih di 0,64. Oke, nggak apa-apa, nggak sesuai dengan klaimnya. Habis ini coba kita zoom untuk lihat profil senarnya dari dekat. Nah, ini adalah penampakan dari senar Victor VS66 kalau dilihat dari dekat. Di bagian outernya kelihatan yaitu tekstur dari anyaman-anyaman nylonnya cukup jelas terlihat. Dan coating resinnya juga mengkilap. Sekilas sih di bagian luar ini mirip sama senar Maxbolt MBS 66. Mirip kayak gitu juga. Dan di bagian core-nya kayak gini, cukup bagus, isinya cukup banyak serat-seratnya. Oke, senarnya udah terpasang di raket Fillet DJ Power Speed tension 28 pounds. Awalnya mau saya pasang di 30, tapi setelah mempertimbangkan diameter senar yang cuma 0,64 mm di mikrometer saya ya, dan karakter senar yang cukup elastis, saya putuskan di 28 aja, biar nggak terlalu banyak terjadi deformasi atau perubahan bentuk di senarnya ini. Nah, terus buat hitting sound-nya gimana? Cek klip berikut ini. Gimana menurut kalian? Kalau buat saya pribadi sih, suaranya renyah, nyaring, cuman nggak begitu keras, jadi kayak volumenya tuh kurang besar gitu, kurang menggelegar, kurang mengintimidasi lawan. Tapi saya suka warna suara yang dihasilkan. Nah, buat performanya, selama pengujian di 6 game, yang saya rasakan senar ini agak unik. Jadi kalau kita kasih power sedikit, dia itu kerasa hard feelingnya. Tapi begitu kita gedein powernya, dia kerasa kayak senar-senar medium feeling. Jadi mirip sama Kizuna D61, itu juga karakternya kayak gitu. Dia punya dua feel yang berbeda. Nah, buat power, senar ini cukup. Bukan yang paling wah, tapi ketika dipakai buat adu drive cepat gitu, enak banget. Nggak butuh tenaga besar, dan meskipun ruang gerak tangan kita terbatas, misal mepet ke badan kayak gini, itu masih gampang buat ngembaliin bola, dan kualitas pengembaliannya itu bagus, juga terarah. Nah, ngomong-ngomong soal terarah nih, saya suka feel control dari senar ini. Selalu terarah, nggak liar bolanya. Gampang banget buat dikuasai, nggak perlu banyak penyesuaian. Ya, saya cukup takjub pas dipakai buat adu drive itu sih. Nggak butuh banyak effort buat bikin bola itu selalu mepet sama net, bener-bener bisa datar. Kalau soal durability, belum bisa banyak bicara ya. Tapi setelah 6 game itu sih nggak ada kerusakan yang kelihatan sih.
masih aman-aman aja senarnya. Oh ya, tapi ada satu hal yang sempat bikin saya itu agak jengkel pas main, yaitu senar yang geser-geser. Ini aja kelihatan nih sekarang nih, di bagian bawah, ini samping, kelihatan ya gesernya, jadi harus dibener-benerin. Walaupun gesernya ini nggak separah Haiqua ISO 68 Titanium, itu gesernya bisa parah banget itu. Kalau ini geser, cuman nggak yang setiap game harus atau setiap rally harus benerin dulu satu-satu. Ini nggak sampai segitunya sih. Dan ini kayaknya cuman masalah senarnya itu belum duduk dalam tanda kutip. Jadi kayak di persimpangan-persimpangan antara main sama crossnya ini tuh belum saling gigit gitu. Jadi mungkin masalah ini bisa selesai dengan dipakai main beberapa game lagi buat melukai dikit di bagian persimpangan ini. Oke, sekian review saya buat senar Victor VS66 ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaatnya. Saya Vincent, undur diri.